Nah, apakah pada zamannya Bung Karno, orang PKI yang komunis menerima Pancasila? Pemirsa, salam jumpa dengan saya Primus Dorimulu dalam acara perdana berita1.com, yaitu podcast apa adanya. Dan tamu perdana kita adalah Guntur Soekarno. Guntur Soekarno ini adalah putra sulung dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Saat ini Pak Guntur sudah siap untuk berdiskusi sama kita. Selamat siang, Pak. Siang, De Primus. Ya, kabar baik, Pak. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana De Primus? Sehat juga? Kami sehat, Pak. Sehat, Pak. Selama pandemi kita cukup sehat, Pak. Ya. Ya, ini bangsa Indonesia kan sudah lama tidak banyak mendengar cerita tentang Bung Karno. Apalagi cerita tentang Pak Guntur sendiri sebagai putra sulung ya. Karena di perpolitikan Indonesia Pak Guntur kan tidak muncul, diam ya. Nah, orang kepingin tahu mengapa sebetulnya Pak Guntur memilih untuk tidak ikut politik, Pak? Tapi sebelumnya Dek ya. Iya, Pak. Siapa? Supaya lebih akrab, panggil saya Mas Tok aja deh. Oh, Mas Tok. Iya. Mas Tok. Iya, Pak. Ya, Siap, Pak. Siap. Mas Tok. Siapa? Karena mereka dengar bahwa saya mau wawancara Mas Tok. Itu banyak sekali pertanyaan sama. Mengapa Mas Tok tidak aktif dalam politik? Itu pertanyaan dari banyak orang, Pak. Banyak orang, Pak. Singkatnya aja ya. Iya, Pak. Saya ini sejak dulu waktu era Orde Baru, waktu ada rencana untuk mengadakan fusi partai. Fusi partai ya. Saya kebetulan waktu itu juru kampanye nasional dari PNI Front Marhainis. Nah, saya waktu mendengar akan adanya fusi partai, saya bicara dengan pimpinan pusat, waktu itu dipimpin Pak almarhum Pak Isnaini. Saya mengatakan saya tidak setuju dengan adanya fusi. Iya. Jadi sebaiknya PNI Front Marhainis nggak usah ikut fusi lah. Nah, tapi rupanya DPP PNI Front Marhainis waktu itu bilang, waduh, kalau kita nggak ngikutin polisinya Pak Harto untuk fusi, salah-salah kita dibubarkan. Terus saya bilang, bubarin aja Pak, kenapa? Di pemilu 71 kita masih bisa meraih suara 3 juta konkret. Iya. Ya, tapi saya sudah mengatakan begitu, ya masih tetap aja nggak berani. Ya, kemudian saya menyatakan, ya, kalau begitu saya tidak gabung. Saya tidak akan gabung ke partai apapun, termasuk PDI. Oke. Dan sampai sekarang pun, setelah berubah menjadi PDI Perjuangan, saya berada di luar. Tapi bukan berarti saya tidak berpolitik. Yang betul adalah saya tidak masuk partai politik. Dan saya menyalurkan aspirasi politik saya melalui tulisan, artikel, pidato, dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu, Dek. Iya. Jadi apakah ada tekanan dari pemerintah Orde Baru supaya Mas Tok tidak berpolitik? Yang kami dengar kabar bahwa Mas Tok berpolitik, ada tekanan agar tidak berpolitik. Kalau tekanan sih sejak saya jadi jurkam juga sudah ditekan-tekan. Oke. Kalau saya kampanye di Jakarta, di daerah mana, udah mau kampanye, datanglah itu namanya aparat, ngusir lah, lalu kita pindah naik beca atau gimana. Itu tekanan terus, apalagi kalau saya ke daerah-daerah waktu itu. Pemilu 71 itu ya. Iya. Jadi tekanan sudah jelas ada, teman ya buat saya ya, kalau kita aktif di politik praktis ya mau nggak mau, risikonya antara lainnya menghadapi tekanan-tekanan. Iya. Kemudian PDI bertumbuh, kemudian menjadi PDIP. Kemudian adik dari Mas Tok, Ibu Megawati memimpin partai dan besar sekarang ini. Apakah pernah diajak masuk PDIP oleh Ibu Mega?
Mega itu ngajak sih nggak pernah ya. Oh iya, iya. Cuman kalau ada masalah yang katakanlah penting, itu kadang-kadang, saya katakan kadang-kadang ya, tidak selalu ya. Iya, Dia nanya ke saya, kalau pendapat Mas gimana mengenai masalah ini? iya, Ya saya jawab aja apa adanya. iya. Hubungan dengan Ibu Mega masih bagus sampai sekarang apa tidak, Pak? Karena kan Pak Mas Tok di luar, Bagus. bagus ya. Apakah Mas Tok menawarkan diri? Jadi kalau Ibu Mega nggak pernah ngajak, menawarkan diri nggak masuk partai untuk membesarkan PDIP misalnya? Saya kan konsekuen sama pendirian saya. Oke, iya, Saya kan nggak setuju fusi. oke, benar. Iya, Karena dalam pemikiran saya, apapun partai itu, kalau merupakan partai fusi, pasti di dalamnya akan terjadi faksi-faksi yang tidak bisa dihindarkan. iya, Dan itu akan mengambil energi yang besar. Ngurus internal, ngurus eksternal. Jadi saya dari dulu nggak setuju adanya fusi partai itu. kalau kita lihat Mas Tok kan tidak banyak tampil di publik ya. Walaupun tadi Mas Tok mengakui bahwa mengikuti, menulis ya. Aktivitas Mas Tok sehari-hari itu apa saja, Pak? Selain menulis tentu saja. Banyak Kenapa? aktivitas saya. Iya. Saya antara lain masih terus main musik. Oh, musik ya. Iya. Sekarang masih terus tulis artikel Iya. di beberapa media, termasuk Berita Berita satu. Satu. Iya, terima kasih, Pak. Ah, Selain itu, saya juga aktif di komunitas Beta UFO, Hmm, urusan unidentified flying object. iya. Saya juga seorang penggemar dan fans yang setia dari Elvis Presley. Jadi saya ikut juga komunitas Elvis Presley. Iya, iya. Kenapa ketawa deh? Saya ketawa karena saya mengikuti Bung Karno. Bung Karno tuh anti Beatles, anti Elvis, itu musik yang ngak-ngik-ngok gitu kan. Tapi Mas Tok malah masuk ke sana gimana? Ya itu Bung Karno anti ngangik-ngok sah-sah saja. Oh begitu ya? Tapi bahwa sayanya senang sama Elvis, fansnya Elvis ya juga sah dong. Iya, iya, iya. Nggak ada undang-undang yang melarang kan. Iya, iya, iya. Demokratis ya. Itu kalau bermusik, Mas Tok, ya, Mas Tok main instrumen mana, Pak? Apakah di bass kah, atau di pengiring kah, atau melodi, gitar atau? Ada 3 instrumen yang saya bisa kuasai. Iya, Satu melodi gitar atau gitar. Kemudian yang kedua drum. drum ya. Yang ketiga vibes, vibraphone. Sekarang udah jarang untuk orang yang main vibraphone. Mana yang paling susah, Pak? Bass ya? Main bass lebih susah atau gimana, Pak? Saya nggak main bass. Oh, drum ya, drum ya. Gitar, Gitar ya. gitar, drum, vibes. Iya. Terus vokal juga, nyanyi juga, menyanyi. Kalau terpaksa saya nyanyi. Kalau Tapi memang terpaksa. dulu di band Aneka Nada Iya, saya memang menyanyi ya. iya. Jadi kita trio di Aneka Nada itu. Oh, trio. Trio di Aneka Nada itu antara lain satu Iwan Abdurrahman, Iban Abdurrahman ya. Iwan Abdurrahman, tentunya Primus tahu, Iya, kemudian iya. Imam Jumaidi, kemudian saya. Biasanya kita membawakan lagu-lagu yang coraknya ada lagu-lagu ballad, balada dan lain sebagainya. Kalau sebagai penggemar Elvis berarti bisa juga main lagu-lagu rock ya? Rock and roll. Iya kan? Ya kalau lagu rock and roll itu paling gampang itu kan dia Oh, paling cuman Oh iya. gampang. Kita kan selalu mengatakannya kalau rock itu kan 3 jurus. 3 jurus ya. Jadi Iya, akordnya cuma 3. iya. 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 Baik Pak, jadi tadi kegemaran Mas Tok. Sekarang kita mau tanya tentang pandangan Mas Tok terhadap sosok Bung Karno. Bung Karno ini adalah figur besar. Dialah yang sangat terdepan dalam memerdekakan Republik ini. Dan itu sejak usia muda, kalau saya tidak salah, tahun 1926-27 sudah menulis tentang Nasakom ya,
konsep dia yang luar biasa tentang persatuan. Nah, saya sebagai pembelajar, sekarang saya umur 62 tahun, Mas Tok sekitar 77 tahun ya. Pada tahun Ya, 44, insya Allah. iya, itu pidato 1 Juni, Bung Karno itu berumur sekitar ya tahun 45. Bung Karno 44 tahun ya. Dan Mas Tok lahir beberapa 44. bulan. Iya, tahun 44. Nah, pertanyaan saya, apa yang paling menonjol dari Bung Karno, Pak? Dari seluruh konsep dia, pandangan dia, karya dia, Pak. Yang paling menonjol di mata Mas Tok? Kalau di mata saya sebagai penganut ajaran-ajaran Bung Karno dan ideologi Bung Karno, ya ajaran-ajaran Bung Karno tuh totalitas, nggak bisa dipotong-potong. Ini paling hebat, itu paling top, ini paling nomor satu. Semuanya harus kita kuasai dan itu semuanya nomor satu. Iya. Jadi nggak ada yang ini menonjol. Misalnya saja, oh Pancasila itu paling menonjol, atau nanti Trisakti Tauhid itu paling menonjol, demokrasi terpimpin juga menonjol, nggak begitu. Semuanya itu merupakan satu rangkaian ajaran yang tidak terputus. Iya. Dan semua ajaran Bung Karno itu menjawab semua tantangan zaman, termasuk di era reformasi sekarang ini. Iya. Nah, sekarang kita melihat relevansi konsep Bung Karno, pandangan Bung Karno tentang kondisi saat ini. Kita mulai tentang persatuan. Karena kalau saya lihat, kuat sekali komitmen Bung Karno terhadap persatuan. Dari muda sampai dia tidak lagi menjadi presiden. Dengan konsep Nasakom itu, sebetulnya dia menunjukkan dia sangat mencintai persatuan. Walaupun oleh banyak orang lawan-lawan politiknya mana mungkin menggabungkan kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Tetapi karena kuatnya komitmen dia terhadap persatuan, maka dia mempertahankan. Bagaimana relevansi pandangan Bung Karno tentang persatuan dengan kondisi saat ini, Pak? Gini adik ya, kalau Ya. mengenai hubungannya dengan Nasakom, Iya. ini banyak orang yang melihatnya secara salah kaprah. Jadi Nasakom itu adalah satu living reality, kenyataan hidup baik di Indonesia maupun di dunia. Bahwa memang manusia ini terbagi dari 3 besar ideologi, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Komunis dalam pengertian ini, Bung Karno di dalam pidato kenegaraannya pada tahun 17 Agustus 1966 menyatakan, kalau tidak mau pakai Nasakom boleh ganti saja dengan Nasasos atau NASA apapun. Tapi yang penting ketiganya ini bukan berarti kalau NAS berarti PNI, A mesti NU, atau kalau KOM mesti PKI. Bukan begitu pengertiannya. Pengertiannya ini adalah Persatuan Nasional Revolusioner, di mana kenyataan yang tidak bisa dibantah, istilah Bung Karno, malaikat dari langit pun nggak bisa membantah, bahwa manusia ini terbagi dalam 3 ideologi besar, yaitu ideologi nasionalis, ideologi agama, dan ideologi komunis atau sosialis. Iya. Begitu, Dek. Iya. Sekarang ini komunis ke sosialis, Pak ya. Karena komunis di dunia cuma udah runtuh. Sosialis ya. Jadi kalau kita lihat pandangan Bung Karno tentang resopim ya, ajaran resopim ya, itu demokrasi terpimpin ya. Kemudian juga pandangan Bung Karno sosialisme, kemudian ya demokrasi terpimpin yang paling menonjol itu ya. Nah, demokrasi terpimpin itu dianggap bertentangan dengan Pancasila. Itu bagaimana, Pak? Demokrasi terpimpin. Kenapa? Kenapa kok bertentangan, Dek Primus? Ini bukan pandangan saya, Pak. Ada orang mengatakan kalau demokrasi, ya demokrasi terserah pada rakyat kan. Tapi mengapa harus terpimpin? Nah, itu kira-kira. Sekarang begini, Bung Karno itu kan melihat sesuatu itu kan dari
realitas bangsa dan rakyat Indonesia. Iya. Kenyataannya di dalam rembuk desa, di dalam musyawarah mufakat, di katakanlah di pesantren atau di tempat-tempat lain, itu selalu kan ada yang mimpin. Gimana musyawarah mufakat tidak ada pemimpin? Atau rembuk desa nggak ada yang mimpin, kan nggak jalan. Oleh karena itu Bung Karno kemudian mencetuskan sistem demokrasi di Indonesia yang paling cocok adalah sistem demokrasi terpimpin. Jadi ibaratnya demokrasi terpimpin itu adalah sebuah orkestra lah. Di orkestra itu kan ada kelompok pemain biola, ada kelompok pemain trompet, ada kelompok pemain tiup, ada pemain cello dan lain sebagainya. Itu menunjukkan beberapa kelompok di masyarakat. Tapi orkestrasi ini tidak akan berjalan secara bagus kalau tidak ada partitur. Nah, partitur itu adalah apa yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai garis-garis besar haluan negara. Menjadi partitur dari bangsa. Tapi walaupun ada partitur, kalau tidak ada dirigen bagaimana? Kalau nggak ada yang mimpin. Jadi Bung Karno menyatakan ya dirigen mesti ada di dalam suatu orkestra. Demikian pula di dalam sistem kebangsaan yang mesti ada yang mimpin. Iya. Kurang lebih begitu deh. Nah, untuk mimpin konduktor yang memimpin, konduktor. Itu kalau demokrasi yang sekarang diberkembangkan voting, pemilihan langsung. Nah ini kan kalau demokrasi terpimpin tadi musyawarah mufakat. Nah ini sejauh mana voting ini dianggap cocok atau tidak cocok dengan demokrasi terpimpin? Kalau di dalam demokrasi terpimpin, saya rasa voting tidak pernah diutamakan ya. Karena sistem yang mengadakan voting itu kan sudah jelas sistem demokrasi liberal, kapitalistis. Dan memang menurut pandangan saya, sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 di era reformasi, itu terbuka jalan untuk masuknya sistem demokrasi yang liberal kapitalistik sekarang ini. Dan itu tercermin di dalam apa yang tadi Dr. katakan, ada demokrasi yang saya namakan demokrasi 50% plus 1. Sehingga pemilihan presiden pun dan wakil presiden pun dilaksanakan secara 50% tambah 1. Dan ini kalau menurut saya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Iya. Nah, sekarang ini kan fakta Pak Mas Tok, kita sudah demokrasi yang mengimplementasikan pemilihan langsung mulai dari kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Calon semuanya voting. Kemudian ada ekses buruknya, yaitu muncullah money politics, kan kuat sekali. Sehingga demokrasi yang voting ini, pemilihan langsung ini justru siapa yang punya uang, siapa yang populer, yang terkenal, dialah yang dipilih. Belum tentu dia punya kualifikasi yang pas untuk memimpin. Itu bagaimana Mas Tok melihat? Saya rasa begini, masalah timbulnya sistem adanya keuangan dan lain sebagainya itu kembali kepada sebenarnya apa yang sudah Bung Karno laksanakan dulu, yang sekarang belum atau tidak dilaksanakan, yaitu perlunya ada indoktrinasi nation and character building. Itu pertama. Kedua, perlunya ada pendidikan budi pekerti sejak, kalau perlu sejak sekolah dasar sampai kepada universitas. Ini nggak ada. Akibat itu tidak ada, terjadilah segala macam ekses-ekses. Ya oligarki, lah, politik uang, lah, segala macam. Kalau itu dilaksanakan, saya rasa paling tidak hal-hal tersebut bisa
diminimalisir sedemikian rupa sampai boleh katakan termasuk korupsi ya, bisa diminimalisir sedemikian rupa sampai hampir dengan zero corruption. Nah, menjadi pertanyaan adalah kita sekarang kan sudah mengimplementasi itu ya, sehingga muncullah oligarki karena pemilihan langsung ternyata ini mengerucut kekuatan uang dan mereka yang ada di kekuasaan, aliansi ya menyulitkan mereka-mereka yang tidak punya kekuasaan dan tidak punya uang. Nah, ini demokrasi sekarang ini kan. Nah, ini apakah ke depan kita menurut Mas Tok ini perlu diperbaiki apa tidak? Silakan Pak. Ya saya rasa yang nggak betul ya harus dibetulkan, apa yang nggak lurus ya diluruskan lah. Iya. Itu udah logis. Iya. Tapi saya masih optimis ya. Apapun yang sekarang ini terlihat di permukaan, apa itu oligarki, apa itu korupsi, apa segala macam, saya masih punya keyakinan bahwa di basis-basis massa, di bawah, di grassroots, basis-basis massa, mereka itu udah nggak bodoh. Mereka tahu siapa calon pemimpinnya yang paling bagus, dan siapa yang walaupun dengan duit ya, mereka tahu pada satu saat mungkin nanti ada serangan fajar. Mereka sudah punya pendirian, oke, saya terima duit, tapi saya nggak tusuk mereka. Itu sudah sejauh yang saya amati di basis-basis massa, itu timbul sekarang itu. Jadi saya optimistis. Iya. Jadi pandangan Mas Tok, ya pandangan Bung Karno tentang demokrasi kan musyawarah mufakat ya. Kalau saya baca pidato Bung Karno 1 Juni kan dia meletakkan yang pertama kan nasionalisme, kedua adalah internasionalisme, ketiga kan demokrasi ya Pak. Nah, itu demokrasi itu ditekankan oleh Bung Karno itu musyawarah mufakat. Nah, kalau lihat perkembangan tren zaman ini, kayaknya kita nggak mungkin kembali ke zaman musyawarah mufakat Pak. Bagaimana tuh Pak? Karena kita udah voting Pak, pemilihan langsung. Nggak bisanya. Kenapa? Kita sekarang udah voting Pak. Kalau voting kan bukan musyawarah mufakat Pak. Memilih pemimpin, siapa bupati. Ya. Bukan, tapi argumentasi bahwa kita nggak bisa kembali ke musyawarah mufakat itu kenapa? Iya. Kan di situ hanya kemauan politik. Oh ya, bisa amandemen undang-undang dasar kita kan Pak ya? Karena dasarnya situ kan Pak, pemilihan. Berarti dalam melihat kita punya perjalanan bangsa ini, Mas Tok melihat bahwa undang-undang dasar kita yang pernah diamandemen ini perlu nggak ke depan diamandemen lagi untuk bisa kembali kepada rel? Kalau toh mau diamandemen lagi, amandemen itu harus berisi mengamandemen bahwa kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar Revolusi 45. Iya, betul. Itu saya setuju. Tapi kalau udah di amandemen lagi, nggak tahu amandemen apa ya, saya nggak setuju lah. Betul. Dalam mencermati amandemen, karena kita sudah amandemen keempat ya, yang paling bermasalah bagi Mas Tok, bagian mana saja yang diubah, sehingga ini kok berbeda dan membuat konstruksi negara ini berbeda dengan kemauan para founding fathers, Pak. Perubahan mana yang paling, apakah demokrasi tadi, Pak? Ya itu. Terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu. Di situ di pasal 4 itu membuat celah masuknya demokrasi liberal kapitalistik. Ya, saya mencermati pandangan Bung Karno setelah sila ketiga tadi yang demokrasi, sila keempat itu dikatakan kesejahteraan sosial. Ditekan oleh Bung Karno, kita berpolitik. Politik Indonesia adalah politik untuk kesejahteraan. Nah ini bagaimana Mas Tok melihat ini? Kita berpolitik untuk kesejahteraan, nggak lihat anggota dewan kita, semua mereka yang punya kekuasaan itu. Sudah berpolitik untuk kesejahteraan atau masih jauh nih Pak? Atau menyimpang? Saya rasa ya, katakanlah kalau kita main dua kekuatan yang ada di dalam dunia politik Indonesia, memang sebagian ada yang menghendaki tujuan akhir daripada katakanlah perjuangan bangsa ini adalah mendirikan suatu masyarakat sosialis modern tapi yang religius, yang berketuhanan yang Maha Esa. Tapi memang sebagian ada yang nggak setuju dengan itu.
terutama yang penganut-penganut ideologi transnasional nggak akan setuju itu. Walaupun Bung Karno sendiri sudah pernah mengatakan, kita tidak bisa mendirikan suatu masyarakat adil dan makmur dengan menggunakan sistem keagamaan yang ortodoks. Ya. Jadi, ya kurang lebih begitu, Dek. Ya. Kemudian kita kembali ke tadi yang Nasakom tadi, Pak. Bagaimanapun juga kita kepingin mendudukan Bung Karno pada porsi yang tepat, Pak. Jangan sampai generasi muda menyala tangkapi, salah mengerti Bung Karno sebagai tokoh besar yang memerdekakan bangsa kita ini dan sangat memperjuangkan tadi sampai akhir hayatnya national and character building itu yang belum selesai. Mungkin di sini yang beliau mengatakan revolusi kita belum selesai. Apakah Bung Karno itu ketika dia jatuh, ya, karena banyak yang tidak setuju Nasakom itu, sebetulnya Bung Karno itu posisi di mana? Apakah dia Pancasilais? Karena orang bilang Nasakom bertentangan dengan Pancasila. Nah, padahal Pancasila itu adalah rumusan Bung Karno. Nasakom juga lahir dari Bung Karno. Ini sebetulnya bagaimana, Pak? Kan ada mengatakan Nasakom bertentangan dengan Pancasila. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, Deprimus. Iya. Nasakom itu jangan disalahartikan. Itu adalah satu kenyataan, living reality mengenai adanya 3 ideologi besar, bukan di Indonesia saja. Iya. Dunia ini terbagi dari 3 ideologi besar tadi. Nasionalis, agama, dan komunis. Kalau tidak mau pakai kom, boleh ganti sosialis. Boleh, ya. Itu Bung Karno dalam pidatonya jelas. Jadi kenapa mesti diadu-adu antara Nasakom dan Pancasila? Betul. Bahkan Bung Karno mengatakan, kalau Nasakom itu secara ideologis ya diperas, itu jadinya juga Pancasila. Jadi jangan dibuat antara Nasakom idenya Bung Karno dengan Pancasila yang idenya Bung Karno dikontradiksikan gitu. Betul. Nah, apakah pada zamannya Bung Karno, orang PKI yang komunis menerima Pancasila? Mereka terima nggak Pancasila? Sebagai strategi dan taktik, mereka terima. Tapi tujuan mereka tetap adalah mendirikan suatu negara Marxis-Leninis di Indonesia. Disinilah sebetulnya kesalahan terbesar yang diambil oleh DN Aidit, bahwa mengira Indonesia ini bisa dirubah konstelasi politiknya menjadi Marxis-Leninis, dan itu tidak mungkin. Apalagi Indonesia ini 80%-nya adalah umat Islam, ya. Iya. Jadi nggak mungkin lah. Jadi dengan tetap memelihara konsep Nasakom itu dan kemudian tahu bahwa Aidit ini berjuang untuk mewujudkan Indonesia berubah menjadi negara Marxis. Apakah tidak ada kekhawatiran dari Bung Karno, Pak? Bukan negara Marxis, Deprimus. Negara Marxis-Leninis. Marxis-Leninis. Ya. Karena Bung Karno juga tidak pernah mencampur baurkan ya antara Marxisme dengan komunisme. Ya. Menurut Bung Karno, komunisme itu adalah Marxis-Leninis. Ya. Kalau Marxisme ya Marxisme. Ya. Tadi apa pertanyaannya? Ya, Boleh... pertanyaannya kelihatannya dia tahu bahwa ideologinya PKI ini untuk membuat negara yang sesuai dengan ideologi mereka. Marxisme-Leninisme membentuk itu. Nah, Bung Karno tahu itu, tapi mengapa Bung Karno tidak mencegah aja udah? Ini berbahaya bagi Republik begitu kan? Mengapa tetap pelihara Nasakom? Ada komunisme di dalamnya. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Iya. Pertama, Nasakom itu satu living reality, ideologi. Iya. Kedua, Bung Karno itu bukan orang yang diktator semacam Hitler ya. Bung Karno tetap seorang demokrat. Jadi bagaimana Bung Karno mau menutup mata
bahwa Partai Komunis Indonesia waktu pemilu 1955 itu menduduki peringkat keempat. Ada berapa juta itu pemilihnya. Masa Bung Karno mau tutup mata? Mereka itu kan juga rakyatnya Bung Karno sebagai presiden. Betul. Iya, iya. Itu make sense ya. Kemudian Bung Karno sendiri jelas dia seorang nasionalis Pancasilais dan seorang Muslim kan Pak ya, sampai akhir hayatnya, Mas To. Ya biar jelas kepada publik Indonesia. Bung Karno tetap mengatakan kalau Anda belah dadaku akan ketemu Islam dalam dadaku. Apa pernah begitu pernyataan Bung Karno? Oh ya, itu terutama sekali dalam pidato Bung Karno waktu menerima Dr. honoris causa di bidang ilmu tauhid. Itu Bung Karno mengatakan secara jelas gamblang bahwa kalau dada beliau dibelah, itu akan terdapat di dalamnya adalah Islam. Iya. Dan Bung Karno betul-betul berpegang kepada tauhid. Iya. Nah, tauhid yang menyatakan bahwa Allah adalah sesuatu yang tanpa mula dan tanpa akhir. Iya. Without beginning and without end. Betul. Dan Allah bersifat Rabbul Alamin, seru sekalian alam. Betul. Jadi kalau Allah itu bukannya Allahnya manusia saja, tapi seru sekalian alam. Dia juga Allahnya hewan, Allahnya pepohonan, bahkan Allahnya batu dan lain sebagainya. Itu adalah tauhidnya Bung Karno. Iya. Bung Karno cukup banyak waktu mendalami Islam. Selain masa kecilnya bersama H. Cokroaminoto, juga di ND dalam koresponden dia dengan Ustadz Hasan kalau tidak salah belajar. Menurut Mas To, sebetulnya pandangan Bung Karno tentang Islam itu bagaimana, Pak? Pandangan dia sendiri. Ya seperti yang tadi saya utarakan, Bung Karno itu ya seorang Islam yang betul-betul taat lah. Beliau boleh katakan tidak pernah tinggal sholat. Iya. Di kamarnya itu selalu ada terdampar sajadah. Hanya karena pelarangan dokter bahwa Bung Karno itu kalau bulan puasa tidak melakukan ibadah puasa. Karena itu dokter melarang. Jadi menurut saya ya secara pandangan agama Islam, Bung Karno ya cukup seorang Islam yang paripurna lah. Iya. Saya tadi sebelum interview ini saya dengar pidato Bung Karno pada peringatan Maulud Nabi. Itu luar biasa. Dia mengatakan saya bertuhan, mencintai Nabi, tetapi saya mengimbau bangsa Indonesia harus memperhatikan ajaran Nabi. Yang paling penting itu ajaran-ajarannya, ajaran Tuhan yang disampaikan lewat malaikat kepada Nabi Muhammad. Itu yang lebih penting buat kita terapkan sehari-hari. Saya pikir luar biasa, Pak. Ya, itu kan konsekuensi logis dari seorang Muslim. Iya, iya. Kemudian tentang sila ketuhanan, Pak. Jadi pernah satu masa, ya belum lama Pak, 5 tahun terakhir lah yang keras ini, ada kelompok menyalah nafsirkan Bung Karno. Kalau kita lihat urian Bung Karno tentang sila pertama, pada pidato 1 Juni, beliau mengatakan, hendaklah kita masing-masing bangsa Indonesia ini bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Islam menurut Muhammad, yang Kristen menurut Isa dan sebagainya. Tetapi dia mengatakan, marilah kita bertuhan secara berkebudayaan. Ini orang salah menafsirkan. Kemudian beragama secara berkeadaban. Itu bagaimana elaborasinya Pak Mas To? Salah tafsirnya bagaimana, Dek? Iya, karena orang menyarankan, oh ini berarti masa bertuhan kok berkebudayaan itu. Nah itu orang melihat bahwa seakan-akan menempatkan kebudayaan dengan Tuhan itu sama itu. Sebetulnya kalau saya mencoba melihat bahwa ya kalau teksnya pidato Bung Karno jelas mengatakan bertuhan secara kebudayaan artinya
tidak ada egoisme agama. Dia mengatakan tidak boleh. Kemudian beragama secara berkeadaban artinya menghormati satu sama lain kan. Itu yang saya baca. Gimana Mas To? Nah, itu saya rasa betul itu. Itu interpretasi yang betul. Iya. Berkebudayaan, berkeadaban, artinya harus di bangsa Indonesia, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus ada toleransi beragama. Jangan yang Islam walaupun mayoritas merasa super terhadap agama yang lain. Demikian pula agama yang lain, nah misalnya di daerahnya di Primus, Flores, Iya. itu kan lebih dominan dari Nasrani. Iya. Nah, di sana juga jangan yang Nasrani kemudian merasa super daripada agama-agama yang lain. Jadi harus ada toleransi lah. Itu yang paling penting. Iya. Kemudian kita ke ajaran Bung Karno tentang berdikari Trisakti, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaul di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Ini dengan Trisakti ini, Mas Tok meneropong kondisi saat ini. Bagaimana? Sudah Trisakti udah cukup terlihat atau bagaimana? Ya kalau kita bahas ya satu persatu lah kita lihat. Iya. Pertama adalah berdaulat dalam bidang politik. Iya. Ya boleh katakan kalau kita berdaulat dalam bidang politik, boleh dikatakan ya kita sudah berdaulat. Tapi kita belum berdaulat penuh dalam bidang politik. Pertama. Kedua, berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Ini juga menurut pendapat saya belum 100%. Karena menurut Bung Karno, kalau kita mencapai keberdikarian di dalam bidang ekonomi, itulah yang dinamakan mahkota kemerdekaan. Nah ini belum kita capai. Walaupun saya melihat ada usaha yang cukup keras, terutama akhir-akhir ini dari Presiden Jokowi untuk melaksanakan keberdikarian di bidang ekonomi. Ya, terutama masalah apa itu? Biji nikel. Iya, biji nikel diolah di sini. Hilirisasi. Kenapa? Hilirisasi diolah di sini. Itu seperti Bung Karno dulu mengatakan jangan ekspor barang mentah, olah di sini. Itu Pak Jokowi melaksanakan. Betul. Ya. Dan sekarang ini kan kita katakanlah ditantang sama WTO. WTO ya. Diseret ke pengadilan internasional. Iya. Tapi di sini saya melihat Indonesia cukup tegar di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi. Iya. Bahwa Indonesia tidak gentar. Bagus, Pak. Dan ini penting. Indonesia tidak gentar karena Indonesia punya ahli-ahli hukum dan lawyer yang cukup tangguh yang bisa bertarung dengan lawyer-lawyer dari WTO. Yeah. Ini salah satu prinsip mempertahankan keberdikarian Indonesia di mata dunia. Iya. Sekarang ini Pak Jokowi, Presiden kita memang sangat menekankan berdikari, Pak. Dan beliau sering mengatakan ajaran Bung Karno ini penting kita terapkan. Jangan ekspor bahan mentah, karena itu memberi nilai tambah ke bangsa lain. Kita olah baru kita ekspor. Itu udah mantap. Yang ketiga Pak, yang berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, kalau berkepribadian dalam kebudayaan. Ya, Pak. Kalau kita melihat dari visi program dari Pak Jokowi dulu, waktu beliau masih baru terpilih menjadi presiden, Pak Jokowi sudah melontarkan adanya revolusi mental. Revolusi mental, Pak. Revolusi mental. Revolusi mental. Revolusi mental itu di dalamnya itu tercakup berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Betul, Pak. Nah, sekarang saya melihat ini setahap demi setahap. Ya, dengan langgamnya Pak Jokowi ya. Itu sekarang mulai dilaksanakan. Yang beberapa tahun yang lalu seolah-olah revolusi mental ini agak dilupakan. Betul. Tapi sekarang mulai kelihatan sekali. Iya. Dan kemudian Presiden menginstruksikan menterinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, supaya membangkitkan kembali secara sistematis lewat kurikulum
national and character building dan budi pekerti, Pak. Persis seperti Mas Tok bilang tadi. Memang karena dengan adanya pendidikan budi pekerti, kemudian indoktrinasi national and character building, semua hal-hal yang negatif itu paling tidak bisa diminimalisir, termasuk ya korupsi, oligarki, kemudian ideologi transnasional dan lain sebagainya. Iya. Termasuk juga itu kelompok kriminal bersenjata di Irian Barat. Iya, separatisme, betul, Pak. Setuju, Pak. Jadi yang ditentang mereka yang radikalisme berbasis ideologi agama dan mereka yang separatisme yang di perbatasan mau merdeka. Nah, Pak Karno selalu menyebutkan revolusi belum selesai. Sebetulnya yang dimasukkan apa belum selesai revolusinya, Pak? Bung Karno kan punya beberapa definisi mengenai revolusi. Iya. Pertama, revolusi adalah penjungkir balikan tata nilai lama ke tata nilai baru. Ada juga definisinya Bung Karno, revolusi adalah menjebol dari akar-akarnya sistem lama, harus diganti sistem baru. Iya. Itu kurang lebih. Nah, kita kan melihat sekarang ini yang namanya, revolusi juga adalah menanam dan menjebol. Jebol, tanam, jebol, tanam, jebol, tanam. Nah, kita melihat bahwa di dalam proses, terutama sejak Orde Baru, proses revolusi itu kan boleh dikatakan tutup buku. Iya. Katakan ya, revolusi sudah nggak diperlukan lagi, yang perlu adalah pembangunan. Iya. Nah kan bagaimana pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, pembangunan fisik, kalau tidak dilaksanakan dengan jebol tanam, penjungkir balikan tata nilai lama dan diganti dengan tata nilai baru. Jadi revolusi itu sampai sekarang menurut hemat saya masih dibutuhkan. Iya. Hanya kebetulan sekarang revolusi ini boleh katakan ya sementara masuk kotak dulu lah sejak Orde Baru. Iya. Kalau saya mendengar pidato Bung Karno, dia mengatakan kita tidak boleh gentar, tidak boleh putus asa karena revolusi itu kadang seperti gelombang laut yang luar biasa. Dan kadang-kadang kalau kita ragu, kita kembali ke amanat hati nurani rakyat. Jadi amanat hati nurani rakyat, di sanalah Anda menemukan relnya revolusi. Jadi sebetulnya relnya revolusi menurut Bung Karno adalah amanat hati nurani rakyat. Bagaimana, Mas Tok? Benar nggak itu? Ya betul. Sebetulnya bukan amanat hati nurani, tapi amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat, iya, iya. Jadi selama rakyat masih menderita, selama itu pula revolusi masih harus dilaksanakan. Iya. Dan itu hanya nanti bisa tercapai kalau tujuan daripada revolusi itu juga tercapai, yaitu suatu masyarakat adil makmur yang merupakan masyarakat sosialisme modern, bukan sosialisme ortodoks, tetapi yang religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Iya, iya. Jadi revolusi, jebol yang lama, kebiasaan lama, penyakit lama, feodalisme. Kalau sekarang korupsi, itu dijebol, dibangun nilai yang baru. Makanya national character building selalu kita bangun. Iya. Nah, saya baru ketemu kata Pak Bung Karno selalu mengatakan Indonesia punya konsepsi. Ketika konfrontasi dengan Malaysia, Pak Karno mengangkat kebanggaan Indonesia. Kami punya berdikari, tapi kami punya manipul usdek, manifesto politik, undang-undang dasar tadi kita sudah bahas, sosialisme dan demokrasi terpimpin. Ya menurut Mas Tok ini semua relevan ya dengan kondisi Indonesia. Ya. Sekarang saya masuk ke bagian-bagian terakhir, Pak. Jadi sebagai generasi yang muda, orang belajar sejarah, itu masa akhir Bung Karno kan boleh bilang tragis ya. Mulai dari Super Semar. Dan saya dengar Super Semar itu pidato, jelas pidato Bung Karno mengatakan, Super Semar bukanlah pengalian kekuasaan. Bukan. Itu pengamanan presiden dan ajaran-ajarannya. Tapi kemudian kok jadi sejarah berubah. Ini bagaimana Mas Tok melihat, Pak?
Ya, Super Semar itu kan sampai sekarang katakanlah masih menjadi kontroversi. Iya. Kalau menurut Bung Karno itu jelas, Super Semar itu bukan transfers of authority, Iya. tetapi sekedar surat perintah pengamanan, baik kewibawaan pemimpin besar revolusi, Iya. ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi, dan lain-lainnya. Ini yang diamanatkan oleh surat perintah 11 Maret kepada Soeharto. Cuman di dalam kenyataannya memang terjadi tidak sesuai dengan apa yang tertulis dan tercetak di dalam surat perintah 11 Maret itu. Jadi, nah ini yang membuat kemudian kontroversi. Kontroversi, betul Pak. Dan saya sendiri juga saya sedang mencoba menulis satu artikel membahas mengenai misteri dari surat perintah 11 Maret. Karena begini, waktu almarhum wafat, 21 Juni tahun 70, itu kan di Wisma Yaso, tempat Bung Karno dulu ditahan oleh Orde Baru. Itu kan Bung Karno mempunyai beberapa koper di sana. Nah, satu saat oleh pemerintah Orde Baru, koper-koper itu dikembalikan kepada keluarga. Salah satu koper itu kemudian oleh keluarga diserahkan kepada saya. Saya tadinya acuh aja terhadap isi koper itu, karena saya pikir ya koper tua apa gimana, ya saya taruh di lemari kamar saya tinggal aja begitu. Tapi setelah saya pindah ke rumah di sini di Jalan Kemang, Kemang Raya, saya tuh iseng-iseng membuka koper itu. Nah, ternyata di dalam koper itu terdapat dua buah foto dari surat perintah 11 Maret, yang satu sama lainnya tuh nggak cocok gitu. Jadi saya di sini bertambah yakin bahwa memang soal surat perintah 11 Maret ini ahli-ahli sejarah Indonesia ini harus mencoba mengadakan klarifikasi yang sebenarnya tuh gimana sih. Betul. Saya harapkan misalnya Asfi Marwan Adam, atau Anhar Gonggong segala macam itu cobalah dibuka kepada masyarakat, supaya masyarakat jangan selalu tanda tanya, kontroversi, ini gimana sih sebenarnya. Nah, itu tugas ahli sejarah lah. Iya. Jadi surat 11 Maret sendiri ada atau enggak ada masih pertanyaan. Ada nggak 11? Tapi Bung Karno mengatakan ada surat perintah 11 Maretnya ada. Ada, betul. Tapi macam-macam versi. Oke, macam-macam versi. Benar, Pak. Jadi ada versi yang dijelaskan oleh Bung Karno bukanlah transfer of authority. Yang lain menafsirkan ini adalah mandat. Pemberian mandat. Jadi berbeda ya. Ketika terjadi Pak peristiwa sejarah ya G30S, kemudian setelah itu gelombang anti Bung Karno itu makin keras karena itu kena 1965 Oktober, kemudian 66 dan situasi tanpa susah, kemudian diminta pertanggungjawab pidato kepada MPR. Bung Karno menyampaikan nafas sara, ditolak. Kemudian 7 Maret 67 Pak Harto ditunjuk menjadi pejabat presiden, walaupun Bung Karno masih ada di istana. Soeharto langsung menggantikan kabinetnya Bung Karno. Kemudian diberi ultimatum sebelum 17 Agustus 1967 sudah meninggalkan istana. Tapi sebelumnya Bung Karno sudah keluar. Waktu itu situasi seperti itu, Basto ada di mana? Mengikuti nggak cerita-cerita yang mencekam? Ya, saya mengikuti karena saya mengalami ya. Tapi waktu itu saya ada di Bandung. Oh, di Bandung. Saya masih ada di Bandung, tinggal di Bandung karena sebelumnya saya kuliah di ITB.
Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Ya. Nah, tiba-tiba saja saya mendapatkan berita dari salah satu protokol kepresidenan waktu itu, bahwa saya diberi kesempatan 2 kali 24 jam harus keluar dari Istana Merdeka. Iya. Ya sudah, karena ada keputusan begitu, dan Bung Karno pesan, kamu kalau pergi dari Istana Merdeka atau meninggalkan Istana Merdeka, tidak boleh membawa barang-barang apapun milik negara. Apapun itu. Nah, jadi waktu saya lupa ya tanggalnya kapan itu. Iya. Tapi pada mendekati jam 00 saya harus keluar dari istana. Saya itu masih punya pikiran, ya katakanlah pikiran apa ya? Pikiran yang agak-agak bahasa Sundanya teh cunihin, tahu nggak Pak di Primus? Ya rada-rada ngeleweng lah dikit gitu. Karena saya melihat ada satu lukisan, lukisan yang digantung di ruang makan keluarga di sebelah kamar saya. Itu lukisan bagus, dan lukisannya itu seorang lukisan nudis, Pak. Nah, saya tuh punya pikiran nakal, walaupun Bung Karno ngelarang bawa atau bagaimana ya, tapi ya saya coba-cobalah mau bawa itu lukisan lah untuk kenang-kenangan. Tapi ternyata mobil sport Karmann Gia saya, itu bagasi depannya nggak cukup kalau dimuat lukisan itu. Jadi ya nggak jadilah saya bawa itu lukisan. Sehingga yang saya sempat bawa waktu itu ya paling-paling baju sehari-hari. Kalau mereka kata nggak ada yang milik negara lah, barang satu. Dan baru tepat jam 00 waktu saya harus meninggalkan, saya baru berangkat dari istana langsung ke kediaman Ibu Fat di Jalan Sriwijaya nomor 7. Jadi perintahnya tidak boleh membawa apa-apa ya? Mengapa? Tidak boleh. Ya, mengapa Bung Karno nggak melawan, Pak? Waktu itu kan banyak pendukungnya, Pak. Mengapa nggak melawan? Ya itulah, Bung Karno ini dari muda di dalam masih HBS, Yong Yava, apalagi setelah mendirikan Partai Nasional Indonesia, kemudian memimpin Partindo, itu kan dari dulu sudah gandrung persatuan. Jadi Bung Karno tidak mau apapun yang terjadi, negara dan bangsa ini pecah. Kalau bicara soal pendukung waktu itu, pendukungnya masih banyak. Seperti Kodam Brawijaya, Jawa Timur, kemudian Korps Komando Angkatan Laut, kemudian Resimen Pelopor Brimob, kemudian Kodam Ibrahim Aji, Siliwangi, dan lain sebagainya, itu semuanya masih mendukung. Tapi Bung Karno menyatakan tidak, saya tidak akan, karena kalau terjadi perang saudara. Kalau terjadi perang saudara, negara Kesatuan Republik Indonesia akan pecah. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Bung Karno. Lebih baik saya yang menjadi korban. Luar biasa, Pak. Beliau yang membuat negara Indonesia ini. Beliau nggak mau pecah negara ini. Luar biasa, Pak. Ya. Sebagai putra sulung, Pak, melihat pantas nggak, sejauh mana kepantas melihat proklamator kita, orang yang berjuang buat kemerdekaan ini, perlakuan dia sampai terakhir itu? Ya, kalau saya melihatnya ya, dengan satu kata aja, tidak manusiawi lah. Iya. Kemudian setelah itu baru terakhir diberikan gelar pahlawan ya. Tapi secara umum sudah pantas enggak perlakuan bangsa ini kepada Bung Karno, penghormatan kepada Bung Karno? Kalau disebut perlakuan bangsa atau perlakuan rakyat terhadap Bung Karno, apalagi saya
waktu Bung Karno meninggal, kemudian Soeharto menetapkan Bung Karno harus dimakamkan di Blitar. Saya kan mengikuti terus perjalanan itu. Iya. Mulai dari naik pesawat sampai turun di, kalau nggak salah turunnya di Malang. Iya. Turun di Malang, kemudian dengan kendaraan ke Blitar. Itu di jalan yang namanya rakyat itu menyambutnya luar biasa. Apa itu bunga-bunga selalu disebar oleh rakyat tanpa diperintah. Tanpa perintah ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya di Primo, saya rasa kalau penghargaan dari rakyat sih sampai sekarang juga nggak ada berkurangnya ya. Iya. Masalahnya kalau dulu itu pemerintah yang ininya itu terhadap Bung Karno ya begitulah. Betul. Iya, itu sepakat Pak. Kemudian kita menjelang minggu depan kan 28 Oktober. Pertanyaan kami adalah, Bung Karno ikut nggak pada Sumpah Pemuda itu? Begitu kan Bung Karno umur 27 tahun. Secara fisik. 27 tahun. Secara fisik enggak. Oh, secara fisik enggak. Tetapi secara ide, itu sejak dari HBS, Hong Yapa dan sebagainya, ikrar Sumpah Pemuda itu sudah dicanang-canangkan oleh Bung Karno. Iya. Iya, saya kalau lihat pidato Bung Karno, ini saya meniru Pak ya. Beliau kalau kepada pemuda dan hei pemuda-pemudi Indonesia, berapakah jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Wah. Ya. Itu luar biasa, betul. Pak. Jadi persatuan. Dan ada lagi. Ya, ada lagi gimana, Pak? Dan itu ada lagi yang lebih hebat juga, yang saya anggap hebat juga. Iya. Dengan 1.000 orang tua, kita hanya bisa bermimpi. Oh. Tapi dengan 10 pemuda yang revolusioner, kita akan bisa mengguncang dunia. Mantap itu, Pak. Itu salah satu pesan dari Bung Karno. Kemudian Bung Karno ini pemberani Pak ya. Saya punya teman tentara. Bilang kalau Bung Karno pidato itu yang takut malah tentara Pak. Dia suruh perang Pak. Terutama waktu konfederasi dengan Malaysia. Dia suruh ganyang. Wah, dia suruh Inggris itu. Inggris, terikat tuh Amerika. Ngeri Pak. Kalau Bung Karno pidato mereka takut. Wah, suruh perang lagi kita. Itu memang luar biasa Pak. Kalimat dia mengatakan, ini dadaku, mana dadamu? Itu dalam konteks apa Pak dia bicara? Kan ada itu Pak. Ini dadaku, mana dadamu? Itu dalam konteks melawan kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Iya Pak. Memang beliau sangat anti pada kapitalisme, imperialisme ya, dan liberalisme. Iya. Menjelang Sumpah Pemuda tahun depan, 28 Oktober. Andaikan Bung Karno hidup saat ini beliau 120 tahun. Walaupun Bung Karno tidak hadir fisik di Batavia ketika Sumpah Pemuda, tapi kan secara ideologi ada. Dan Bung Karno sebelum tahun 28 Oktober beliau sudah sebelum tahun 28 ya sudah bikin partai ya. Kalau tidak salah tahun 27 dan 26 sudah bikin partai ya. Sudah, PNI. Jadi luar biasa. Nah, apa pesan Mas Tok kepada bangsa ini Pak? Tadi mengatakan keprihatinan terhadap national and character building kita yang belum solid kuat, kemudian budi pekerti kita yang seperti kehilangan, kemudian ya jati diri bangsa ya. Kita harus kebudayaan kita harus ada ya, jangan sampai kepribadian kita itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Itu pesan Mas Tok terhadap generasi muda. Ya, kalau menurut saya yang paling penting buat generasi muda, paling tidak mereka harus mengetahui sebetulnya siapa sebenarnya sosok Soekarno itu. Oleh karena itu, saya pernah menulis sebuah buku berjudul Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku. Ya.
buku itu sebenarnya saya tujukan untuk generasi muda karena di sana saya gambarkan bagaimana sisi humanismenya Bung Karno secara populer. Nah, saya mengharapkan generasi muda sekarang ini juga mau belajar sejarah mengenai Bung Karno. Tidak usah yang berat-berat dulu lah. Jangan dulu bicara masalah ideologi politik atau ajaran-ajarannya yang katakanlah seperti artikel mencapai Indonesia merdeka atau lagi misalnya Pancasila sebagai dasar negara yang bukunya aja tebal, apalagi baca di bawah bendera revolusi yang pastinya anak muda ngelihat ini buku segede tebel ini malas bacanya kan. Iya. Tapi coba pelajari yang simple aja dulu dari Bung Karno. Dan itu banyak tergantung kembali kepada yang tadi saya katakan. Indonesia harus diberlakukan lagi pendidikan budi pekerti mulai dari SD sampai universitas, dan harus dilakukan oleh pemerintah secepatnya indoktrinasi nation and character building. Tanpa itu omong kosong deh, kita akan bisa mengadakan lompatan ke depan. Iya. Mas Tok, kita 24 tahun lagi genap 100 tahun, Pak. 2045 100 tahun. Nah, sekarang kan Mas Tok dengar milenial itu jumlah mereka 70 juta, Pak, yang usia 24 tahun sampai dengan 39. Yang di bawahnya Gen Z banyak, Pak. Nah, mereka sekarang yang berumur 7 tahun atau 10 tahun, 24 tahun akan datang sudah 34 tahun, Pak. Jadi yakin nggak Indonesia masih ada pada 2045? Yakin nggak masa di Indonesia? Bahwasanya Indonesia masih ada, saya yakin. Yakin Indonesia ada. Tapi apakah bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah negara Indonesia Serikat? Apakah negara federal Indonesia atau negara khilafah Indonesia? Nah, itu yang harus diperjuangkan agar supaya tetap negara kesatuan Republik Indonesia eksis sepanjang zaman. Mantap. Jadi kita harus yakin 2045 NKRI tegak, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu kan, Pak, negara Pancasila. Ya. Dan Mas Tok yakin dan kita Undang-Undang Dasar 1945. Dan walaupun kita sekarang kan sudah kapitalisme sebetulnya, kita harus mulai pelan-pelan mulai belajar sosialisme juga. Jangan sampai terlalu kapitalis. Negara kita harus sosialisme. Sosialisme bukan berarti tidak menghargai kepemilikan individu, tetapi pemerataan pembangunan. Bung Karno mengatakan, jangan sampai ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kan begitu beliau mengatakan. Jangan sampai ada orang miskin. Ya. Kita harap 2045 tidak ada orang miskin, Pak. Mudah-mudahan itu, Pak. Ya, Mas Tok. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Tapi jangan lupa ya, Deprimus. Ini tadi udah kembali ke Bapak lagi. Iya, saya lupa. Panggil Mas Tok. Mas Tok kelihatan muda, Pak. Tapi ya, terus terang, saya memperhatikan Mas Tok ini. Perhatikan Mas Tok ini sudah aura Bung Karno tampak, Pak, dari wajah Mas Tok. Kelihatan, Pak. Itu. Dan kelihatan muda, Pak. Kelihatan lebih muda 10 tahun, Pak. Makanya supaya saya tetap muda, iya, Pak, jangan disebut Bapak. Siap. Kalau Bapak nanti saya ini udah kakek-kakek. Kalau Mas Tok, nah saya tetap muda. Tetap kan muda. Begitu, Siap, Mas Tok. Iya. Dan Mas Tok ikut wawancara ini baju putih merah. Itu artinya merah putih. Merah putih. Indonesia. Betul. Merah putih. Nah, luar biasa. Betul. Baik, Mas Tok, terima kasih banyak sudah berkenan wawancara. Sampai jumpa nanti pada wawancara berikutnya. Baik, ya. Saya tunggu. Iya. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Tok
Sapan akrab dari Guntur Soekarno, putra sulung dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sudah banyak sekali cerita tentang karya Bung Karno, pemikiran Bung Karno, perjuangan Bung Karno. Tetapi pada saat 28 Oktober Sumpah Pemuda, pesan penting dari wawancara tadi adalah konsep Soekarno tentang pentingnya national and character building. Yang kedua, pentingnya pengejaran tentang budi pekerti di sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Hanya dengan itu, kita memiliki generasi muda, generasi akan datang, yang bukan saja cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai karakter bangsa Indonesia yang bisa bersaing di kancah internasional. Sampai jumpa pada podcast apa adanya di episode berikutnya.